Eh, saya Muhammad Imamul Khairi akan menjelaskan tentang bab 6 himpunan. Yang pertama, pengertian dan notasi himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek atau elemen yang berbeda. Notasi himpunan biasanya huruf kapital dan elemen huruf-huruf kecil. X, E, A. Nah, dibaca X anggota dari A. Selanjutnya, yang kedua, penulisan himpunan dengan dua cara, yakni cara mendatar, menuliskan elemen-elemen himpunan di dalam kurung kurawal. Yang kedua, dengan cara merumuskan, yakni mendeskripsikan dengan aturan atau predikat anggota yang harus terpenuhi. Selanjutnya, definisi 6.2. Sebuah himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini dilambangkan dengan kayak O terus dicoret. Atau kurung kurawal, ya, buka kurung sama langsung tutup kurung. Itu lambangnya himpunan kosong. Nah, memenuhi setiap X, di mana X E dicoret, O dicoret. Nah, itu himpunan kosong. Selanjutnya, definisi 6.3. Sebuah himpunan yang mempunyai semua elemen di dalam semesta pembicaraan disebut himpunan universal. Himpunan universal dilambangkan dengan U. Himpunan tersebut memenuhi untuk setiap X, di mana X anggota dari U. Selanjutnya nomor 3, himpunan bagian dan kardinalitas himpunan. A. Himpunan bagian. Definisi 6.4. Sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, jika dan hanya jika setiap elemen dalam A juga dalam B. Ini dilambangkan dengan A, terus kayak U miring, terus ada garisnya B. Jika dan hanya jika untuk setiap A itu termuat dalam himpunan B. Himpunan B memuat himpunan A. Ya. Lalu selanjutnya untuk menunjukkan hubungan antara himpunan-himpunan dapat digunakan sebuah diagram Venn. Ini diagram Venn-nya. Ini untuk semesta U itu persegi panjang. Lalu di dalamnya terdapat subset-subset dari U. Ada himpunan A juga himpunan B. Lalu definisi 6.5. Dua himpunan A dan B adalah sama jika dan hanya jika A dan B mempunyai elemen-elemen yang sama. Nah, jadi A sama B itu sama jika keduanya memiliki elemen-elemen yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap X, di mana X anggota dari A atau X juga anggota dari B. Dengan kata lain, A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap anggota X untuk setiap anggota X, di mana X itu
anggota dari A atau X anggota dari B. Lalu definisi selanjutnya kardinalitas himpunan. Definisi 6.6. Jika himpunan S mempunyai n elemen berbeda untuk suatu bilangan asli n, maka n dinamakan kardinalitas dari S. Kardinalitas dari S dilambangkan dengan mutlak huruf S besar. Nah, jadi mutlak S sama dengan n untuk S himpunan berhingga. Mutlak S sama dengan tak hingga untuk S himpunan tak hingga. Nah, himpunan yang hanya mempunyai satu elemen disebut singleton. Definisi 6.7. Koleksi atau himpunan dari semua himpunan bagian dari A disebut himpunan kuasa dari A dan dilambangkan dengan 2 pangkat A kapital atau P dalam kurung A. Terus selanjutnya teorema 6.2. Untuk sebarang himpunan A, banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat mutlak A. Nah, jadi mutlak P dalam kurung A sama dengan 2 pangkat mutlak A. Yang keempat, berpikir matematis. Teori-teori matematika dikonstruksi dimulai dengan suatu asumsi dasar yang disebut aksioma. Bukti adalah argumen-argumen untuk menyelesaikan sifat-sifat dan hubungan tersebut. Pada tingkat bawah, argumen-argumen konklusi dari teorema yang dibuktikan harus diturunkan dari hipotesis, aksioma, dan definisi, serta akan dibuktikan menggunakan kaidah inferensi. Teorema 6.3. Untuk sebarang himpunan A, jadi untuk setiap A subset dari U. Himpunan A juga himpunan U. Teorema 6.4. Untuk sebarang himpunan A. Jadi himpunan kosong subset dari himpunan A. Berarti setiap elemen himpunan kosong juga merupakan elemen himpunan A. Lalu teorema 6.5. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika himpunan A subset dari himpunan B dan himpunan B subset dari himpunan C. Teorema 6.6. Himpunan A subset dari himpunan B dan himpunan B subset dari himpunan C, maka A subset dari himpunan C. Terus nomor 5, operasi-operasi himpunan. Himpunan-himpunan dapat dikombinasikan dalam sejumlah cara yang berbeda untuk menghasilkan himpunan yang lain. Definisi 6.8. Untuk himpunan A, himpunan B subset dari himpunan U, gabungan dari A dan B dilambangkan dengan A, U, B. Sama dengan X, di mana X anggota dari himpunan A atau X anggota dari himpunan B.
diagram P-nya seperti ini. Jadi semesta U, terus di dalamnya ada lingkaran A dan lingkaran B. Ini mewakili himpunan A dan himpunan B itu saling bersinggungan, saling berpotongan. Selanjutnya definisi 6.9. Untuk A, B, subset dari U, irisan dari A dan B dilambangkan dengan A terus U kebalik B. Adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang termasuk di A dan B. Jadi A terus U kebalik B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B. Lalu selanjutnya definisi 6.10. Misalkan himpunan A dan himpunan B subset dari U. Himpunan-himpunan dan disebut saling asing jika A U kebalik B itu himpunan kosong. Definisi 6.11. Untuk A subset dari U, komplement dari A dilambangkan dengan huruf A kapital, terus di atasnya ada garisnya, atau huruf A kapital pangkat C adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di U dan tidak di A. Jadi X, di mana X anggota dari U dan X bukan anggota dari A. Diagram P-nya seperti ini. Jadi semesta U, terus di dalamnya ada himpunan A yang diwakilkan dengan lingkaran. Nah, terus tapi komplemennya ini di luar dari lingkarannya, tapi di dalam semesta U. Terus selanjutnya definisi 6.12. Untuk A, B subset U, komplement dari B terhadap A dilambangkan dengan A sampai B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A tetapi tidak di B. Jadi A kurang B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Diagram P-nya seperti ini. Lalu definisi 6.13. Untuk A dan B subset dari himpunan U, selisih simetrik A dan B dilambangkan dengan seperti ini. A terus positif dalam lingkaran B, atau A segitiga B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A atau di B tetapi tidak dalam keduanya. Jadi selisih simetrik A dan B sama dengan X, di mana X anggota dari A atau X anggota dari B dan X bukan anggota dari A dan B. Diagram P-nya seperti ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.